Selanjutnya kita akan membuat kerangka skripsi sesuai dengan pedoman Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Yang pertama, kita menentukan ukuran kertas dan margin di menu layout. Pilih size untuk ukuran kertas. Kita pilih A4 sesuai dengan pedoman. Lalu ke menu margin. Nah, di sini kita pilih custom margin untuk menentukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Nah, di sini ada tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, dan tepi kanan. Kita atur 3 cm untuk tepi atas, dan untuk tepi bawah 3 cm, untuk tepi kiri 4 cm, dan selanjutnya untuk tepi kanan kita atur 3 cm. Jika sudah sesuai semua, kita pilih Set as Default dan klik Yes. Nah, di sini sudah otomatis berubah sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, pembuatan halaman judul. Nah, kita ketikkan judul untuk halaman judul ini dengan ukuran font 14 dan di bold. Setelah itu beri spasi, dan untuk penulisan skripsi ukuran font 16 dan di bold. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di bawah penulisan skripsi ada diajukan untuk salah satu syarat ini, ukuran font 12 dan di bold. Untuk penulisannya seperti ini, seperti yang ada di video. Selanjutnya kita tambahkan logo Politeknik Negeri Madiun. Nah, sesuai dengan pedoman untuk ukuran logo ini 4 cm. Kita bisa mengeditnya di picture format. Nah, di bagian atas kanan kita atur saja sampai ke 4 cm seperti ini. Selanjutnya, untuk penulisan di bawah logo seperti nama lengkap dan NIM di bold dengan ukuran font 12. Selanjutnya, penulisan program studi akuntansi perpajakan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Ini ukurannya sama, di bold dengan ukuran font 12. Bagian bulan dan tanggal juga ukuran font 12 di bold. Nah, untuk bagian ini dibuat huruf kapital semua. Nah, ini dia bagian halaman judul dari kerangka skripsi. Setelah halaman judul, kita membuat kata pengantar. Nah, di sini kata pengantar di bold dengan ukuran font 14 dan ditulis di tengah atas. Nah, untuk kalimat kata pengantar ini hanya sebagai contoh saja ya. Jangan lupa dirapikan sesuai dengan ketentuan. Nah, seperti ini contoh dari bagian kata pengantar. Selanjutnya ke menu multi-level list. Jadi di multi-level list ini digunakan untuk penomoran judul bab, subbab, dan sub-subbab. Pilih Define New Multi-Level List. Nah, di sini ada beberapa level. Pilih More untuk lebih banyak option. Nah, kita mulai dari level 1. Pilih link level to style heading 1, level to show in gallery level 1. Nah, untuk follow number width ini kita pilih nothing. Nah, selanjutnya untuk enter formatting for number kita hapus. Lalu kita ketikkan bab
dan spasi. Nah, setelah itu kita pilih number style yang Romawi, karena biasanya bab itu dituliskan dengan Romawi, seperti ini. Untuk level 2 sama, kita samakan untuk heading 2 dan level 2. Selanjutnya untuk follow number with, kita pilih yang space. Nah, untuk enter formatting for number dihapus sama seperti level 1. Lalu pilih include level number from. Nah, di sini pilih level 1, beri titik. Lalu klik number style, pilih yang 1, 2, dan 3. Nah, karena masih Romawi, kita centang yang legal style numbering. Nanti otomatis akan berubah seperti ini. Untuk level 3 sama, ditentukan heading 3, level 3. Untuk follow number with tetap space, dan untuk enter formatting number kita ubah ke include level number, diurutkan mulai dari level 1, diberi titik, lalu level 2 diberi titik lagi, dan lanjut ke number style sama legal, dan dilanjut ke level 4. Disesuaikan heading 4, level 4. Untuk follow number masih sama, enter formatting for number, diurutkan dari level 1 sampai level 3. Nah, seperti itu. Untuk number style masih sama. Nah, jangan lupa untuk legal style numbering. Nah, jika sudah sesuai, klik OK. Nah, selanjutnya ini untuk penulisan bab yang pasti sudah otomatis. Tinggal kita klik heading bab 1 ini, di enter, muncul bab 4, di enter lagi muncul bab 5. Nah, seperti ini contohnya. Begitupun untuk subbab, kita enter, pilih heading yang satunya yang sudah tadi kita buat, maka subbab otomatis muncul seperti ini. Untuk bab 2 pun sama, sampai seterusnya caranya sama. Nah, selanjutnya untuk menentukan format font yang sesuai untuk bab, kita pilih modify. Nah, di sini diatur sesuai dengan ketentuan, di bold, menggunakan font ukuran 12, dan menggunakan font Times New Roman. Di OK. Nah, nanti otomatis berubah semua. Cara ini berlaku juga untuk subbab, ke modify, diatur sesuai dengan pedoman. Seperti ini ya. Nah, otomatis berubah. Semua cara ini berlaku untuk bab, subbab, dan juga sub-subbab. Selanjutnya di bab 1 biasanya ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini jangan langsung di enter, tapi kita klik shift plus enter. Nah, jadi kita atur supaya rapi, lalu di rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini selanjutnya misalkan latar belakang. Untuk isinya ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi contoh dari latar belakang setelah bab 1 pendahuluan ke penulisan latar belakang. Seperti ini. Lanjut ke bagian rumusan masalah. Untuk isinya ini hanya sebagai contoh saja. Kalimat ini hanya sebagai contoh. Lalu kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini untuk jarak antara judul bab dari bab 2 itu 3 spasi.
Ya, jadi kita atur di line spacing. Nah, di sini 3. Nah, untuk isinya ini hanya sebagai contoh ya, kembali lagi. Di bab 3 ini hanya sebagai contoh saja ya untuk tulisannya ini. Di bab 3 masih sama pedomannya sesuai dengan bab 2. Jadi untuk penulisan judul itu spasinya 3 dari penulisan bab 3. Nah, untuk isi dari bab 3 ini juga hanya sebagai contoh, kembali lagi. Selanjutnya untuk bab 4, formatnya masih sama. Untuk judul bab itu spasi dengan tulisan bab 4 itu 3 spasi. Jadi kita atur 3 spasi, lalu disesuaikan dan di rata tengah seperti ini. Nah, untuk isinya ini hanya sebagai contoh saja ya untuk isi dari bab 4. Kita lanjut ke bab 5, yaitu penutup. Sama seperti sebelumnya, kita atur untuk jarak spasi antara tulisan penutup dan bab itu 3 spasi dan kesimpulan. Nah, di sini isi kesimpulannya juga sebagai contoh saja ya. Selanjutnya untuk penomoran halaman, karena halaman kata pengantar ini berbeda untuk penomorannya, kita hapus same as previous dari bab 1 pendahuluan. Nah, seperti ini, disesuaikan formatnya. Maka otomatis bab 1 sampai bab 5 sudah berada di kanan atas untuk penomoran halaman. Nah, untuk bab kata pengantar ini di tengah bawah. Untuk cover tidak ada halaman. Nah, ini dia sudah selesai untuk penomoran halaman mulai dari bab 1 sampai bab 5 dan kata pengantar. Dan inilah kerangka skripsi sesuai dengan pedoman Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Terima kasih.